Erik ten Hag dihujat habis-habisan setelah gagal memainkan skema terbaiknya di musim lalu. Sang pelatih mengaku faktor kedalaman skuad jadi hambatan untuk menjalankan filosofi terbaiknya. Beruntung, Ineos langsung mendatangkan 2 rekrutan anyar untuk menambah amunisi. Komposisi pemain skuad Iblis Merah semakin lengkap, bahkan punya banyak opsi di setiap lini. Dengan materi pemain yang lebih lengkap, Ten Hag siap membawa pasukan Manchester Merah kembali bangkit. Bagaimanakah prediksi starting line up Manchester United setelah gacor di bursa transfer? Kedalaman skuad lebih berkualitas. Manchester United menampilkan performa yang hancur-hancuran di musim 2023-2024. Pasukan Manchester Merah babak belur dihajar banyak kritikan akibat performa angin-anginan. Salah satu faktor karena tipisnya kedalaman skuad yang dimiliki oleh Erik ten Hag. Sang pelatih harus memutar otak saat kehilangan pemain kunci akibat buruknya kualitas pemain pelapis. Ten Hag kebingungan mencari pengganti sepadan untuk Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Harry Maguire dan Victor Lindelof yang menjadi pelapis juga sempat beberapa kali dihantam cedera. Alhasil Ten Hag harus memaksa Casemiro bermain di posisi bek tengah. Sofyan Amrabat juga dipaksa menempati sektor bek sayap kiri sebagai opsi darurat. Krisis kedalaman skuad juga terjadi di sektor gelandang dan penyerangan. Bruno Fernandes jarang dirotasi karena Mason Mount sebagai pelapis lebih sering absen di musim lalu. Sementara Rasmus Højlund juga nggak punya pelapis sepadan karena Anthony Martial tampil angin-anginan. Masalah ini sudah dikeluhkan Ten Hag saat berbicara dengan awak media. Masalah benar-benar terlalu banyak. Kami terus-terusan diterpa badai cedera. Pada satu situasi, kami sampai nggak memiliki opsi yang tersedia, ucap Ten Hag. Sang pelatih akhirnya meminta Ineos bergerak cepat untuk menambal kedalaman skuad. Dengan lapis kedua yang lebih berkualitas, Ten Hag optimis skuad Iblis Merah lebih konsisten di musim depan. Kami membutuhkan kedalaman skuad. Jika memiliki banyak pemain di berbagai posisi, maka akan menciptakan kedalaman. Sekarang di beberapa posisi kami nggak memiliki pilihan, tambah sang pelatih. Permintaan Erik ten Hag langsung dituruti Ineos dengan merekrut Leny Yoro dan Joshua Zirkzee. Keduanya akan mengisi kedalaman skuad di sektor pertahanan dan penyerangan. Yoro direkrut skuad Iblis Merah dengan membayar tebusan senilai 62 juta euro ke LOS Lille. Kedatangan pemain asal Prancis ini membuat pasukan Manchester Merah punya 5 bek tengah saat ini. Yoro melengkapi kuartet Lisandro Martinez, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Jonny Evans. Skuad Iblis Merah juga masih berencana menambah 2 bek tengah anyar di sisa bursa transfer. Matthijs de Ligt dan Jarrad Brandwhite jadi 2 nama terdepan yang dibidik Manchester United. Sementara pilihan pemain di lini tengah juga semakin bertambah dengan munculnya Toby Collier. Produk Akademi Setan Merah ini diprediksi akan promosi ke tim utama musim depan. Collier sudah 2 kali bermain di pramusim saat melawan Rosenborg dan Glasgow Rangers. Sektor gelandang juga bakal semakin kuat jika Manuel Ugarte resmi bergabung. Skuad Iblis Merah berhasil menyegel kesepakatan personal dengan sang pemain. Manchester United hanya tinggal merampungkan negosiasi dengan Paris Saint-Germain. Selain itu, Manchester United juga berambisi menebus Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Gelandang asal Spanyol ini berpeluang direkrut jika Casemiro atau Scott McTominay dilepas. Kemudian ada Jadon Sancho yang kembali masuk skuad Manchester United. Pemain asal Inggris ini sudah menjalin hubungan baik dengan Erik ten Hag setelah berkonflik di musim lalu. Sancho akan bersaing dengan Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho di posisi sayap kiri. Sementara di sektor sayap kanan bakal diperebutkan oleh Anthony dan Amad Diallo. Di lini serang, skuad Iblis Merah juga punya Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Manchester United juga masih berpotensi menambah 1 striker baru dengan mengincar Ivan Toney. Lini pertahanan. Dari lini pertahanan, Erik ten Hag dipastikan bakal memilih duet Lisandro Martinez dan Leny Yoro. Kedua pemain ini bakal menjadi duo bek tengah paket lengkap di Premier League musim depan.
Barisan pertahanan Setan Merah diprediksi akan lebih sulit ditembus oleh lawan dibanding musim lalu. Lisandro dengan permainan agresif bakal sering berduel untuk menerjang striker lawan. Erling Haaland bahkan mati kutu saat dikawal bek asal Argentina ini di final Piala FA. Pep Guardiola bahkan sampai mengapresiasi tinggi permainan sang bek tengah. Lisandro Martinez layak masuk jajaran 5 bek tengah terbaik di Eropa. Dia membuat perbedaan di laga ini dengan kemampuannya memberikan umpan di antara celah pertahanan kami, puji Guardiola. Sementara Yoro dikenal sebagai bek tengah yang lebih main bersih dibanding Lisandro. Pemain asal Perancis ini jarang terlibat duel karena lebih sabar mencuri bola ketimbang melepas tackle keras. Kemampuan umpan Yoro juga nggak sebagus Lisandro untuk melakukan build up. Meski begitu, ex-pemain Lille ini masih bisa diandalkan untuk melakukan kombinasi umpan pendek. Yoro juga akan melengkapi Lisandro karena punya postur tinggi 190 cm. Dirinya bakal menjadi tower penghalang umpan silang lawan di pertahanan skuad Iblis Merah. Sementara posisi bek sayap akan menjadi milik Diogo Dalot dan Luke Shaw. Kedua pemain ini punya kualitas lebih tinggi dibanding Aaron Wan-Bissaka dan Tyrell Malacia. Dalot tampil cemerlang di musim lalu dengan catatan 3 gol serta 5 assist. Sementara Shaw sudah kembali bugar usai bermain di final Euro 2024 setelah beberapa kali cedera di musim lalu. Lini tengah. Erik ten Hag akan pusing menentukan skema terbaik di lini tengah karena terlalu banyak opsi berkualitas. Di sektor gelandang bertahan, skuad Iblis Merah punya Casemiro, Scott McTominay, dan Kobbie Mainoo. Selain itu, Manuel Ugarte dan Martin Zubimendi juga masih berpeluang untuk direkrut Ineos. Dengan komposisi ini, Ten Hag masih akan memasang skema 3 gelandang di lini tengah. Kombinasi 2 gelandang pivot serta 1 gelandang serang masih akan jadi tumpuan. Duet Mainoo dan Zubimendi bisa dipilih jika Setan Merah ingin menguasai pertandingan. Kedua pemain ini sangat cocok untuk menjalankan filosofi penguasaan bola. Sementara kombinasi Ugarte dan Casemiro bakal dipilih untuk skema main aman mempertahankan keunggulan. Keduanya bakal habis-habisan menahan gempuran lawan dengan gaya main keras dan agresif. Ugarte menjadi gelandang terbanyak yang melakukan duel di 7 liga top Eropa musim lalu. Posisi gelandang serang masih akan dipegang penuh oleh Bruno Fernandes. Gelandang Portugal ini merajai statistik umpan kunci di Premier League dan Piala FA di musim lalu. Pep Guardiola bahkan gak sungkan memuji kualitas hebat Bruno sebagai nyawa permainan Setan Merah. Saat Bruno menguasai bola, segalanya terjadi. Pengaruh Bruno untuk Manchester United sangat luar biasa. Sulit dipercaya. Saya kemudian berkata, kreativitas orang ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat. Sanjung Guardiola. Ten Hag juga masih bisa membentuk skema 2 gelandang serang di musim depan. Sang pelatih bisa memainkan Mason Mount dan Bruno secara bersamaan untuk menambah daya gedor. Lini serang. Kedalaman skuad mumpuni juga dimiliki lini serang Manchester United. Erik ten Hag harus menemukan formula terbaik untuk memaksimalkan kemampuan semua penyerangnya. Dirinya diprediksi akan memilih trisula baru yang diperkuat Rasmus Højlund, Amad Diallo, dan Marcus Rashford. Kombinasi 3 penyerang ini diharapkan bisa mempertajam serangan Setan Merah. Amad akan diandalkan Ten Hag untuk menggeser posisi Anthony sebagai winger sayap kanan. Pemain asal Pantai Gading ini tampil lebih memukau jelang akhir musim. Salah satunya ketika mencetak gol dramatis di perempat final Piala FA melawan Liverpool. Sementara Anthony sudah mulai kurang dipercaya oleh Ten Hag untuk menjadi pilihan utama. Pemain asal Brazil ini bahkan sempat beberapa kali dipaksa mengisi posisi bek sayap kiri. Kombinasi Rashford, Højlund, dan Amad juga masih didukung pelapis yang sangat berkualitas. Jika trisula ini buntu, Ten Hag bisa memasukkan Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, dan Joshua Zirkzee. Ketiga pemain ini bisa menjadi opsi alternatif untuk mencetak gol. Ten Hag juga bisa menggunakan skema 2 striker murni dengan memasang Højlund dan Zirkzee. Keduanya bisa diduetkan untuk mengisi sektor lini serang skuad Iblis Merah.
Dengan kombinasi ini, Ten Hag bakal mengubah skema 4-2-1-3 menjadi 4-2-2-2. Højlund dan Zirkzee bakal memainkan peran sebagai dua striker kembar yang punya tugas berbeda. Højlund sebagai ujung tombak murni bakal menusuk langsung ke pertahanan lawan. Sementara Zirkzee sebagai striker modern bakal lebih banyak turun untuk menjemput bola serta membuka ruang. Kembalinya filosofi Erik ten Hag. Kekurangan pemain berkualitas memang jadi hambatan untuk filosofi permainan Erik ten Hag. Ex-pelatih FC Utrecht ini dihujat habis-habisan di musim lalu karena memasang skema membosankan. Selain filosofi main aman, Ten Hag juga nggak punya skema yang jelas saat menyerang. Skuad Iblis Merah sering kebingungan saat memasuki kotak penalti lawan. Padahal Ten Hag sudah memasang 6 hingga 7 pemain untuk menusuk ke pertahanan musuh. Sayangnya taktik ini sering meninggalkan lini tengah kosong tanpa pengawalan. Skema permainan Ten Hag langsung dihujat tajam oleh Paul Merson selaku pandit Sky Sport. Mereka mencoba nggak kalah sebelum berusaha meraih kemenangan. Itu terlalu negatif. Mereka hanya memanfaatkan serangan balik. Mereka lupa kalau Manchester United adalah salah satu tim terbesar di dunia, tegas Merson. Namun, omongan pedas Merson ini masih bisa diperdebatkan banyak pihak. Pasalnya, skema aneh Ten Hag juga disebabkan karena performa punggawa skuad Iblis Merah yang angin-anginan. Sang pelatih mengaku nggak bisa menerapkan gaya permainan cantik seperti ketika melatih Ajax Amsterdam. Alhasil, Ten Hag terpaksa memilih skema main cepat atau mengandalkan serangan balik. Pasalnya, komposisi pemain Manchester United lebih cocok dengan filosofi tersebut. Saya nggak bisa bermain seperti di Ajax karena saya memiliki pemain yang berbeda. Saya datang ke sini dengan filosofi penguasaan bola. Tetapi saat ini saya mencoba menggabungkan dengan para pemain yang memiliki karakter berbeda. Jelas Ten Hag. Sayangnya alasan Erik ten Hag ditolak mentah-mentah oleh Ineos dan Sir Jim Ratcliffe. Sang pelatih dituntut membawa Manchester United bermain sepak bola menyerang di musim depan. Ineos tetap ingin Ten Hag menerapkan filosofi saat melatih Ajax Amsterdam di musim 2018-2019. Pelatih asal Belanda ini membawa skuad The Amsterdammers lolos ke semifinal Liga Champions. Ajax bahkan menyingkirkan klub-klub raksasa seperti Real Madrid dan Juventus berkat filosofi Ten Hag. Sayangnya, langkah skuad The Amsterdammers kandas di tangan Tottenham Hotspur. Jason Wilcock sudah menuntut Ten Hag untuk kembali bermain sepak bola menyerang. Pasalnya, sang pelatih punya sejumlah pemain yang lihai menjalankan skema permainan ini. Sebut saja Lisandro Martinez yang menjadi pemain kunci Ten Hag sejak melatih Ajax. Bek asal Argentina ini sangat bisa diandalkan untuk menerapkan skema menyerang. Lisandro juga punya kemampuan umpan yang brilian sehingga jago mengontrol permainan. Kemudian ada Kobbie Mainoo yang langsung menjadi andalan Ten Hag di musim lalu. Wonderkid asal Inggris ini juga bisa menjadi tumpuan sang pelatih untuk bermain penguasaan bola. Mainoo pandai mengatur tempo pertandingan dengan umpan-umpan pendek akurat. Manchester United juga akan semakin dominan saat menguasai bola jika diperkuat Martin Zubimendi. Gelandang Real Sociedad ini cerdas melakukan sirkulasi bola saat build-up serangan. Buktinya, sang pemain sukses menggantikan peran Rodri di babak kedua laga final Euro 2024. Skema permainan Spanyol tetap berjalan sempurna berkat peran Zubimendi. Selain itu, Ten Hag juga punya Amad Diallo yang bisa menjadi kreator serangan dari sisi sayap. Pemain asal Pantai Gading ini punya akselerasi lincah yang disertai visi brilian. Amad bisa menahan bola untuk mengatur tempo permainan atau langsung menusuk ke pertahanan lawan. Dengan mengandalkan deretan pemain ini, skuad Iblis Merah bisa lebih bermain menyerang. Ambisi bersaing merebut gelar juara. Dengan komposisi pemain yang lebih lengkap, Erik ten Hag diberikan beban berat di musim depan. Skuad Iblis Merah harus kembali bersaing merebut gelar juara di 4 kompetisi yang berbeda. 2 musim sebelumnya, Ten Hag memang sudah jumawa bisa membawa trofi untuk Setan Merah. Dirinya bahkan sempat berjanji akan mengakhiri kekuasaan Pep Guardiola dan Jurgen Klopp. Di momen ini, saya mengagumi keduanya.
Mereka berdua memainkan sepak bola yang fantastis. Namun kita semua melihat sebuah era akan berakhir, tegas Ten Hag. Sayangnya, gembar-gembor pelatih 54 tahun ini hanya sebatas ucapan manis belaka. 2 musim memimpin Setan Merah, Ten Hag belum mampu bersaing ketat dengan Guardiola dan Klopp. Di musim lalu, skuad Iblis Merah juga hanya finish di posisi 8 Premier League. Meski belum konsisten, Ten Hag masih sanggup mempersembahkan 2 trofi juara. Pencapaian ini jauh lebih hebat dari Mikel Arteta yang baru memberikan 1 trofi untuk Arsenal. Padahal pelatih asal Spanyol ini sudah 5 musim menangani skuad Meriam London. Koleksi 2 trofi bersama Manchester United membuat Ten Hag semakin percaya diri. Pelatih kelahiran Habsburgen ini bahkan optimis akan terus meraih trofi meski sudah meninggalkan Setan Merah. 2 trofi dalam 2 tahun gak buruk juga. Saya puas dengan itu. Jika mereka nggak menginginkan saya, maka saya akan pergi ke tempat lain untuk memenangkan trofi. Karena itulah pekerjaan saya, tegas Ten Hag. Di musim depan, Ten Hag justru ingin lebih rendah hati dengan nggak terlalu gembar-gembor. Dirinya menilai Setan Merah membutuhkan waktu untuk kembali menjadi pesaing gelar juara. Ditambah pasukan Manchester Merah juga masih melakukan bongkar pasang skuad. Manchester United masih jauh untuk bisa memenangkan Premier League ataupun Liga Champions, tutur Ten Hag. Dengan kedalaman skuad yang lebih gacor, akankah Manchester United bisa meraih gelar juara di musim depan?